Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Amron. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data untuk bab statistik, materi yang terakhir. Yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya secara umum ya. Dan pada video kali ini kita akan belajar untuk ukuran penyebaran data tunggal. Untuk penyebaran data kelompok nanti di video selanjutnya. Langsung saja kita ke definisi yang pertama untuk jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil, atau bisa dikatakan sebagai X-max dikurangi X-min gitu ya. Sehingga rumusnya R sama dengan X-max dikurangi X-min. Sedangkan jangkauan antar kuartil, ya kalau jangkauan saja adalah X-max dikurangi X-min, maka untuk jangkauan antar kuartil berarti selisih antara kuartil terbesar dan kuartil terkecil. Kita tahu bahwa yang namanya kuartil terbesar adalah Q3 dan kuartil terkecil adalah Q1. Sehingga untuk jangkauan antar kuartil rumusnya adalah Q3 min Q1. Sedangkan simpangan kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Jadi kalau jangkauan antar kuartil sudah bisa dihitung, maka nilai untuk simpangan kuartil itu setengahnya atau dikalikan 1/2. Sedangkan simpangan rata-rata adalah jumlah harga mutlak dari selisih setiap nilai data dengan min atau nilai rata-ratanya. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Atau dalam notasinya begini, SR simpangan rata-rata ya adalah sigma jumlah nilai mutlak dari selisih X dengan min dengan rata-rata. Jadi nanti setiap data kita cari selisihnya dengan minnya, dan nilai mutlaknya kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data, dia adalah simpangan rata-rata. Selanjutnya untuk ragam atau varian hampir mirip ya. Bedanya untuk tadi menggunakan nilai mutlak, kalau ragam varian itu nanti kuadratnya, deviasi kuadrat. Jadi notasinya adalah setiap X-nya nanti dikurangi X bar dikalikan, dikuadratkan. Ya, setiap data dikurangi dengan nilai rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, dan jumlahnya dibagi dengan banyaknya data. Dia adalah ragam atau varian, lambangnya adalah S kuadrat. Dan yang terakhir adalah simpangan baku atau standar deviasi, lambangnya adalah S saja, berarti kuadratnya hilang. Tentunya kalau mencari S, rumusnya tinggal mengakarkan nilai dari ragam ya, atau akar dari jumlah X min X bar kuadrat dibagi N ya. Ini akarnya, ini dia adalah S. Langsung saja ke contoh. Misal kita punya data yaitu 7, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 9, 5, 8, 6, 8. Ini datanya masih acak dan berupa data tunggal, karena pada konteks ini kita akan belajar data tunggal, ukuran penyebaran data tunggal. Maka yang ditanyakan adalah yang pertama, tentukan jangkauan. Yang B, tentukan jangkauan antar kuartil. Yang C, simpangan kuartil. D, simpangan rata-rata. E, ragam atau varian. Dan yang terakhir, simpangan baku. Oke, langsung kita ke pembahasan. Mohon untuk diperhatikan biar nanti paham, jelas, dan bisa. Penyelesaian ya.
kita punya data asli yang demikian, yang barusan ada di soal, maka saran saya untuk mengerjakan soal-soal pada ukuran pemusatan data yang masih acak ini kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, jadi kita urutkan dari yang terkecil berarti dimulai dari 5, 6, 7-nya ada 3, 8-nya ada 4, oke, dan 9-nya ada 1. Oke, semua data sudah tercover, sudah kita urutkan dari yang terkecil Xmin hingga yang terbesar Xmax. Sehingga akan dengan mudah jika yang ditanyakan adalah jangkauan, di mana rumusnya adalah Xmax dikurangi Xmin, tinggal kita substitusikan saja. Nilai Xmax-nya jelas adalah 9 dan nilai Xmin-nya adalah 5. Maka jangkauannya adalah 9 dikurangi 5. Mudah sekali, nilainya adalah 4. Itu jangkauan untuk data tunggal. Selanjutnya, karena datanya sudah urut, maka akan dengan mudah juga kita bisa menentukan di mana letak data kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Sehingga jelas kita tahu bahwa kuartil keduanya ada di sini, karena datanya ada 12, maka Q2-nya ada di antara data ke-6 dan ke-7, yang sama-sama nilainya adalah 7, maka sudah terbagi 2, maka di sini juga kita bisa melihat, nah, kuartil ke-1-nya di sini, dan kuartil ketiganya ada di sini. Mudah ya, ini sangat mudah karena masih data tunggal, tinggal diurutkan, maka dengan mudah kita bisa menentukan Q1, Q2, dan Q3. Jadi nilai Q1 adalah 6, nilai Q2 adalah 7, dan nilai Q3 adalah 8. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah jangkauan antar kuartil, nilainya adalah Q3 dikurangi Q1, tinggal disubstitusikan, yaitu 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Mudah sekali. Selanjutnya, jika kita menentukan simpangan kuartil, wah ini lebih mudah. Jika jangkauan antar kuartil sudah diketahui, maka setengahnya jangkauan antar kuartil, yaitu setengahnya 2 adalah 1. Sangat mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk menentukan simpangan rata-rata, simpangan ragam atau varian, dan simpangan baku. Maka saran saya untuk menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, kita menentukan dulu tabel persiapan atau untuk membantu kita mengerjakan simpangannya itu. Kita tahu bahwa simpangan itu nanti butuh min ya, min atau rata-rata dari data. Maka terlebih dahulu kita tentukan min-nya atau rata-ratanya dengan cara menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan banyaknya data, sehingga 5 ditambah 5 dan seterusnya sampai semua data tercover dibagi dengan banyaknya data ada 12. Kalau kita hitung, maka ini nilainya adalah 84 dibagi dengan 12. 84 dibagi dengan 12, nah, yaitu 7. Oke, jadi min-nya rata-ratanya untuk data tunggal ini adalah 7. Nah, yang saya maksud untuk tabel persiapan adalah ini. Ya, tapi kali ini saya sudah isi semuanya gitu ya. Pada kolom pertama, kita tinggal menuliskan semua data yang ada pada soal. Sedangkan kolom kedua, kita mencari selisih setiap data itu dengan min-nya. Contohnya 5 dikurangi 7 berarti min 2. Sama 6 dikurangi 7 min 1, dan seterusnya sampai pada 9 dikurangi 7 adalah 2. Ini akan sangat mudah sekali untuk kalangan anak SMA, ini sangat mudah sekali. Nah, pada kolom ketiga ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal pada simpangan rata-rata ya, karena pada simpangan rata-rata kan
yang dibutuhkan adalah nilai mutlak dari selisihnya. Nilai mutlak adalah nilai yang selalu non-negatif. Ya, non-negatif. Jadi kalau ada yang negatif nanti menjadi positif. Yang 0 tetap 0, yang positif juga tetap positif. Sehingga ini min 2 menjadi 2. Menjadi 2, 1, 1, 0 tetap, 1 tetap, 2 juga tetap, positif 2 juga tetap. Ya. Selanjutnya kita jumlahkan, bisa kita hitung sendiri, nanti jumlahnya ada 12. Dan pada kolom keempat ini adalah hasil dari selisih yang dikuadratkan. Namun, bisa juga kita menggunakan dari hasil ini yang dikuadratkan. Ya. Hasil dari kolom ketiga ataupun kolom yang kedua yang dikuadratkan hasilnya pasti sama dengan ini. Sehingga 2 kuadrat 4, ya, kuadrat 4 dan seterusnya sampai pada 4. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 18. Jadi kalau kita sudah punya tabel ini, nanti kalau yang ditanyakan simpangan, rata-rata ataupun simpangan baku ataupun ragam, ini tinggal kita ambil saja dari data ini, dari tabel ini, nggak usah harus menghitung satu persatu lagi. Contoh ya, jika yang tanyakan simpangan rata-rata, rumusnya adalah SR sama dengan sigma atau jumlah dari X min X bar, berarti jumlah dari X min X bar ini dibagi dengan N banyaknya data. Banyaknya data tadi ada 12 ya, jadi 12 dibagi 12. 12 yang atas dari ini, dari jumlah kolom ketiga, sedangkan jumlah 12 yang di bawah adalah dari banyaknya data. Sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 1. Tadi pahami ya? Oke, kita lanjutkan. Ragam. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma dari X min X bar kuadrat. Berarti kita tinggal mengambil dari jumlah yang ada pada kolom keempat, yaitu 18 dibagi N adalah banyaknya data, berarti 18 dibagi 12 sama sekali. Kalau kita bagi 6 nanti hasilnya adalah 3/2 atau 1/2. Yang terakhir, jika yang ditanyakan adalah simpangan baku, ini salah, maaf, harusnya S saja tanpa kuadrat ya, S saja tanpa kuadrat ini. Maka tinggal diakar, hasil dari ragam tinggal diakar, sehingga hasilnya adalah akar dari 18 dibagi 12 atau akar dari 1/2. Ya bukan? Oke, itu saja untuk pembahasan ukuran pemusatan ukuran penyebaran data tunggal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.